Shalom Petra Kids, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita akan memperingati hari kemerdekaan kita. Walaupun lebih awal, nggak apa-apa ya. Kita harus tetap semangat. Sekarang sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Karena kami bisa bersekolah minggu lagi. Tuhan, kami akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia Tuhan. Tuhan berikan semangat yang baru Tuhan. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biar Engkau disenangkan melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyiin lagu ini. Yuk. Yuk tepuk tangan semuanya. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yeay! Nah, Tuhan Yesus cinta semua bangsa dunia. Tuhan Yesus cinta semua suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada yang bedain ya adik-adik. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikin satu pujian ini. Kakak minta semuanya sungguh-sungguh kita siapkan hati kita, oke? Yuk. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia
kami rindu Tuhan, biar Indonesia dipenuhi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan, biar kami membawa kasih-Mu di sini Tuhan. Ya Bapa, kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Biar melalui kami, melalui adik-adik semua yang mendengar firman pada hari ini, kami bisa membawakan kabar baik di tengah negeri ini Tuhan, supaya kami membawa orang-orang Tuhan yang ada di Indonesia yang belum percaya kepadamu bisa percaya kepadamu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan hati dan telinga yang siap ditanami oleh firman-Mu, biar bertumbuh Tuhan dalam hidup kami dan kami bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Petra Kid, jumpa lagi dengan Kak Tuti di sini. Oh iya, minggu lalu Kak Yuli ceritanya tentang apa ya? Coba Kak Tuti mau dengar? Ternyata pinter-pinter loh. Bener, tentang memberi untuk pelayan di gereja. Nah, hari ini nih ceritanya masih tentang memberi. Tapi memberi untuk siapa? Memberi untuk utusan Injil. Utusan Injil itu apa sih Kak Tuti? Utusan Injil itu adalah orang-orang percaya yang diutus Tuhan, yang diutus dari gereja atau pelayanan misi untuk melayani ke daerah-daerah, baik itu di pulau-pulau yang belum terjangkau, yang mereka belum percaya Tuhan Yesus, di pelosok-pelosok yang belum percaya Tuhan Yesus. Mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan supaya mereka percaya sama Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan seperti kita. Nah, ini ceritanya diambil dari Kisah Para Rasul 16. Ceritanya panjang, tapi Kak Tuti mau persingkat. Di sini adik-adik dikasih contoh, yaitu tentang pelayanan Paulus di kota Filipi. Nah, kota Filipi itu letaknya di Makedonia. Nah, adik-adik nanti kalau bisa lihat di peta ya, yang sudah ngerti ya. Nah, pelayanannya Paulus di situ tidak berjalan mulus adik-adik. Semuanya penuh dengan tantangan. Nah, ketika itu Paulus berjalan keluar dari pintu gerbang Filipi. Mereka mencari kok tidak ada yang rumah ibadah di kota Filipi itu. Akhirnya Paulus bertemu dengan perempuan yang banyak lagi ada di pinggir sungai. Mereka sedang beribadah, tapi bukan beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, kata Paulus, kesempatan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus di situ. Akhirnya Paulus mendekati mereka, datang ke situ dan menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan itu juru selamat buat mereka. Mereka harus percaya. Di situ adik-adik ada seorang perempuan yang bernama Lydia. Lydia itu seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Berarti orang yang diberkati juga ya adik-adik ya, namanya pedagang. Nah, dia mendengarkan sungguh-sungguh ketika Paulus lagi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Akhirnya dia membuka hatinya adik-adik, dan dia jadi percaya. Lalu ngajak Paulus untuk ke rumahnya. Adik-adik, seisi rumah Ibu Lydia tadi jadi mengenal Tuhan Yesus. Mereka mau dibaptis dan hati Paulus bersuka cita karena Tuhan menyertai pelayanannya. Nah, ketika Paulus berjalan keluar dari kota itu, dan Paulus juga menemukan adik-adik bertemu dengan seorang hamba perempuan, yaitu kalau bahasa kerennya sekarang sih peramal. Ayo, siapa yang pernah percaya ramalan? Nah, di situ peramal itu dimanfaatkan oleh tuannya untuk mencari duit.
mereka meramal masa depan orang. Nanti ketika orang itu diramal, ngasih uang. Nah, akhirnya majikannya tadi punya keuntungan. Hamba perempuan tadi berkata kepada Paulus, suaranya keras adik-adik. Namanya juga seorang peramal, meramalnya begini. Dia adalah seorang hamba Allah yang maha tinggi. Dia memberitakan berita tentang keselamatan. Tapi dengan kata-kata perempuan itu, Paulus terganggu adik-adik. Karena dia bukan orang yang percaya Tuhan Yesus. Perempuan itu seorang peramal, dan Tuhan Yesus tidak suka orang yang pakai ilmu gelap, ngeramal-ngeramal itu. Akhirnya Paulus menengking perempuan itu. Dalam nama Yesus, keluar engkau iblis dari perempuan itu. Nah, seketika itu juga adik-adik, perempuan itu jadi sembuh, dan iblis yang ada dalam tubuh orang itu keluar. Nah, adik-adik, tapi karena tuannya hamba perempuan itu tidak terima, dia nggak dapat uang lagi. Akhirnya Paulus ditangkap adik-adik. Dia disiksa, dipukul, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Kasihan ya adik-adik ya, orang Paulus memberitakan kebenaran, melepaskan orang dari kuasa gelap, malah dipenjara adik-adik. Gimana coba? Nah, tapi Paulus tidak putus asa adik-adik. Dia bersama dengan temannya di situ, di dalam penjara, meskipun dia dirantai tangannya, kakinya dipasung. Nah, penjaranya digembok adik-adik, di dalam penjara yang paling gelap, tapi dia tetap bersuka cita. Tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan Paulus? Ketika malam-malam, Paulus berdoa kepada Tuhan, dan dia memuji Tuhan dengan suaranya. Dan ketika itu juga adik-adik, mujizat terjadi. Ada gempa bumi yang dahsyat, sehingga penjara itu pintunya terbuka, dan rantai yang tadi mengikat mereka semuanya terlepas, dan semua orang yang dipenjara di situ terbebas, termasuk Paulus adik-adik. Akhirnya adik-adik, ketika melihat kejadian itu, kepala penjaranya ketakutan, dia gemetar gitu. Karena apa? Dikira semua orang yang dipenjara di situ pada kabur semua, melarikan diri. Dia hampir bunuh diri. Lalu kata Paulus, jangan lakukan itu karena kami masih ada di sini. Terus kata kepala penjara apa aja? Apa yang harus kami lakukan supaya selamat? Kata Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Makanya akhirnya kepala penjara tadi dan seisi rumahnya juga diselamatkan dan dibaptis seperti Ibu Lydia tadi. Nah, lalu Paulus diusir dari kota itu adik-adik, disuruh keluar supaya tidak ada lagi orang yang percaya, orang pada takut gitu. Tapi kuasa Tuhan bekerja. Ketika Paulus meninggalkan kota Filipi, tahu nggak adik-adik? Jemaat di kota Filipi bertumbuh. Mereka makin setia, makin percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengumpulkan persembahannya, apa yang mereka miliki, untuk dikirim kepada Paulus supaya banyak orang yang lebih mengenal Tuhan Yesus di daerah-daerah lain. Mereka mengirim Epafroditus di situ ya, untuk membawa kiriman tadi. Dibeliin sepatu adik-adik, dibeliin baju, dibeliin baju dingin kalau kedinginan, dibawain makanan, bahkan dikasih uang. Karena penginjilan juga perlu transport loh ya adik-adik ya, butuh juga untuk keperluan yang lain. Jadi mereka memperhatikan, walaupun jemaat di Filipi bukan orang yang kaya adik-adik, tapi mereka mau memberi karena mereka tahu Tuhan akan menggantikannya, dan kabar Injil itu akan tersebar ke seluruh dunia. Nah adik-adik, dari cerita ini kita pun bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kita yang belum percaya Tuhan Yesus, kepada teman-teman kita yang hidupnya mungkin
sembarangan. Lewat kita bermain, teman kita sekolah, kita bisa mendoakan, kita bisa menjadi terang, dan kita memberitakan kasih Tuhan Yesus sampai mereka percaya. Nah, di momen perayaan 17 Agustus ini, hari kemerdekaan yang akan dirayakan seluruh masyarakat Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti adik-adik di hari Selasa, apa yang kita lakukan sebagai anak Indonesia? Yuk kita mau sama-sama dukung pelayanan misi. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku, banyak pulau-pulau yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kasihan kan kalau mereka binasa. Sementara kita kalau mati masuk surga, mereka binasa. Kasihan kan adik-adik? Bagaimana cara menolong mereka? Kita bisa mendoakan mereka, mendoakan penginjil-penginjil yang diutus Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memiliki gereja di daerah-daerah. Kita doakan supaya banyak orang yang percaya Tuhan Yesus di sana. Dan kalau kita memiliki sedikit berkat yang Tuhan berikan, atau seberapapun apa yang kita punya, adik-adik juga bisa berikan. Karena di persembahan gereja kita juga ada dana misi, yaitu dana untuk orang-orang yang pelayanan di daerah-daerah yang membutuhkan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini adik-adik, untuk orang-orang yang melayani, yang membutuhkan bantuan kita, supaya semua orang bahkan Indonesia ini boleh mendengar berita keselamatan. Semuanya mau? Nah, bukan berarti, Kak aku masih kecil, duitnya dari mana? Ya tadi bisa doa kita adik-adik. Nah, bisa juga lewat uang jajan kita tabung sedikit demi sedikit. Tuhan tidak melihat jumlah, tapi ketika kita memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Injil, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Dan kita akan dengar bahwa dari Sabang sampai Merauke, Indonesia akan percaya Tuhan Yesus. Yuk, yang mau adik-adik, semua teman-teman kita percaya Tuhan Yesus, dan Indonesia juga dipenuhi kemuliaan, dan seluruh rakyat Indonesia boleh mengenal Tuhan Yesus. Yuk, kita mau doakan mereka. Tapi tunggu, ada ayat hafalanya dulu loh adik-adik. Ayat hafalanya diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Pendek loh, adik-adik bisa hafalkan. Bunyinya seperti ini. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi adik-adik ya. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke adik-adik, jadi bukan berdasarkan jumlahnya, tapi kerelaan hati kita ketika kita memberi dengan sukacita untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, maka hidup kita juga akan diberkati. Nah adik-adik, siapa yang mau dipakai Tuhan? Yuk kita mari berdoa sama-sama. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memberi untuk para utusan-utusan Tuhan, Injil Tuhan, agar Injil kerajaan-Mu boleh diberitakan ke seluruh bumi. Bahkan kami rindu Tuhan di momen kemerdekaan ini, bangsa Indonesia Tuhan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau pakai para penginjil-penginjil Tuhan untuk memberitakan Tuhan kabar baik itu ke seluruh pelosok tanah air, dan bangsa kami diselamatkan Tuhan. Pakai kami juga Tuhan untuk menjadi terang dan garam Tuhan kepada teman-teman yang ada di sekitar kami, teman-teman sekolah kami Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Engkau utus, kami siap Engkau pakai. Amin.